Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi dan seyogianya alla tudawima fi salatika ala qiraati suratin makhsusatin ba'dal fatihati. Seyogianya bahwa tidak melanggengkan oleh kamu di dalam solatmu itu atas membaca surat yang tertentu saja ba'dal fatihati sesudah al-fatihah, illa kecuali in warada syar'u bihi, kalau datang oleh ajaran dengan membaca surat tertentu. Wadzalika, adapun yang demikian itu, kakiraati alif lam mim sajadah, seperti membaca surat alif lam mim sajadah, wa hal ata 'alal insan, dan surat hal ata 'alal insan, fi subhi yaumil jumu'ah, pada salat subuh hari Jumat. Wahdar an tudawima fi salatika ala qiraatis suwaril qasirati, hindari olehmu bahwa kamu melanggengkan dalam solatmu atas membaca surat-surat yang pendek, kal kafirun, seperti surat al kafirun, wal ikhlas, surat ikhlas, wal muawwidatain, dan surat al falaq dan an-nas. Wa in kunta imaman, jika ada oleh kamu itu menjadi imam, fa innal masira fit takhfifil mandubi ilaihil imamu ila hadisi Mu'adzib radhiyallahu anhu. Jika kamu menjadi imam, maka sesungguhnya yang kembali pada meringankan yang dianjurkan kepadanya oleh imam, yaitu kepada hadis Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, wa huwa, yaitu hadisnya, annahu amma qauman, bahwasanya Mu'adz yaitu mengimami oleh Mu'adz akan satu kaum, fa atala alaihim jiddan, maka memanjangkan oleh Mu'adz atas kaum, jiddan dengan panjang sekali. Fasyakahu rajulun minhum ila Rasulillah, maka mengadukan akan Mu'adz oleh seorang dari kaum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, afatanun anta ya Mu'adz, apakah membuat fitnah engkau itu wahai Mu'adz? Iqra bisabbihisma rabbikal a'la, bacalah surat Sabbihis, wasyamsi waduhaha, surat wasyamsi waduhaha, wal laili idza yaghsha, dan surat wal laili idza yaghsha. Wa man nadhara fi kutubil athar arafa ma qulnahu, barang siapa menilik ia pada kitab-kitab hadis, maka ia tahu akan apa yang kami katakan itu. Wa qad ruwiya anna akhira salatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi salatal maghrib qara'a fiha bil mursalat. Sungguh telah diriwayatkan bahwa terakhir salat yang mengerjakan salat akan salat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia, yaitu salat maghrib, yang membaca Nabi pada salat maghrib itu dengan surat al-mursalat. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Faslun, ya, betul. Saudara sekalian yang mulia, kita ini masih mengkaji nasihat Imam Haddad berbicara tentang solat yang kita kerjakan. Di dalam solat, sesudah membaca Al-Fatihah,
Sunat kita membaca surat-surat sesudah Al-Fatihah, yaitu pada rakaat 1 dan rakaat 2. 1 dan 2. Nah, berbicara surat, karena kitab kita ini kitab akhlak, surat apa yang harus dibaca begitu? Kata Imam Haddad, wa yambagi an la tudawima fi sholatika ala qiraati suratin makhsusatin. Seyogianya kalau kita pengen tinggi derajatnya dalam sholat kita tuh yang kita kerjakan, jangan sampai selalu membaca suratnya itu lagi, jangan itu mulu begitu. Kecuali ada ajaran langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang diajarinya suratnya itu aja, pertahanin surat itu, karena memang nabinya ngajarinnya itu lagi. Contoh, maghrib malam Jumat. Nabi kalau maghrib malam Jumat rakaat 1-nya membaca kuliah, keduanya kulhu. Maghrib malam Jumat. Maghrib malam Jumat itu Senin, Kamis malam orang kita sebut. Malam Jumat. Itu maghribnya Nabi baca kuliah, rakaat 2-nya baca kulhu. Ini Nabi selalu ini. Karena ajarannya kayak begini, pertahanin surat ini. Begitu, enggak usah geser-geser, jangan diganti rakaat 1 Yasin sampai kelar malam Jumat. Rakaat 2 Tabarok sampai kelar. Itu ganjarannya masih tinggian kuliah kulhu. Kuliah ama Yasin banyakan mana? Yasin. Kulhu ama Tabarok banyakan mana? Tabarok. Tapi ganjarannya baca kuliah kulhu maghrib malam Jumat dibanding Yasin sama Tabarok masih tinggian. Dari mana? Baik, ikut Nabi. Jadi baca surat yang dibimbing langsung sama Nabi, ganjarannya enggak sebanding dengan baca surat ngarang-ngarang sendiri. Begitu. Ikut nabinya ini yang kagak ada hitungannya. Enggak ada hitungannya. Ikut Nabi. Karena kita penting. Ikut Nabi ini penting. Kudu kita ikut sama Nabi. Dalam sholat kita, wong nabinya bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ente sholat seperti yang ente lihat saya sholat. Suratnya ya itu. Maghrib, Isya malam Jumat, Nabi itu rakaat 1 baca surat Al-Jumu'ah, rakaat 2-nya Al-Munafikun. Al-Munafikun. Insya Allah nanti lembarannya ini proses, lagi proses. Baik, nanti lembarannya bakal kita bagi. Gitu, biar kita sholatnya ini tertata dengan rapi. Insya Allah bentar lagi proses rapi nanti dibagikan begitu kepada teman-teman majelis. Jadi kalau Isya Nabi bacanya surat Jumu'ah rakaat 1, rakaat 2-nya surat Munafikun. Malam Jumat sholat Isya. Jumat Isya. Itu Nabi. Begitu.
Kadang-kadang sabihis ama hal ataka hadithul ghasyiyah. Tapi yang paling sering Jumu'ah Munafikun juz 28. Juz 29 kayaknya. Juz 2 iya 28. Juz 28. 29 kan Tabarok. Juz 28 adanya surat Jumu'ah dan surat Munafikun. Nah, subuh Jumat Nabi nggak pernah geser. Rakaat satunya surat Alif Lam Mim Sajadah, rakaat satunya tuh. Rakaat duanya surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu subuh Jumat. Rakaat satunya baca Alif Lam Mim Sajadah, surat Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil namanya. Alif Lam Mim Tanzil, begitu. Alif Lam Mim Tanzil. Begitu. Nomor urut suratnya nggak hafal sayanya. Coba lihat Quran tuh biar saudaranya nyatetnya enak. Amin. Nah. Begitu. Ya Quran aja. Iya baik. Udah, iya. Sama aja. Biar dicatatnya enak. Mudah-mudahan ada catatannya di sini. Karena ada ini. Berapa? Surat 32 betul. Jadi surat ke-32 surat ke-32 namanya surat Sajadah. Surat Sajadah itu surat ke-30 ke-32. Yang kedua namanya rakaat duanya surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Surat Ad-Dahr itu surat yang ke-76. Ad-Dahr 70, iya betul ya, 76. Ad-Dahr namanya atau Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalau surat Jumu'ah tadi itu surat Jumu'ah itu surat ke-62, Munafikunnya surat ke-63. Begitu. Itu aja lah. Surat ke-63. Itu subuh Jumat. Salat Jumat Nabi itu membacanya surat Jumu'ah yang tadi itu 62 sama surat Al-Munafikun. Itu sholat Jumat Nabi. Kalau sholat Jumat kadang-kadang sabihis ama hal ataka hadithul ghasyiyah. Artinya kalau mau berputar di putaran ini begitu. Itu suratnya. Jadi nabinya itu Maghrib malam Sabtu, asar saya nggak hafal. Maghrib malam Sabtu rakaat satunya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena itu kata Imamul Haddad, jangan sampai dalam sholat kita membacanya suratnya sesudah Al-Fatihahnya surat entu lagi. Kecuali ada ajaran langsung daripada Nabi Yuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, kalau memang ada ajaran langsung, maka ikuti ajaran yang langsung dibimbing oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika anda benar-benar mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Sebab perilaku Nabi ini diantaranya libayani tasyri', untuk menjelaskan dan mengajarkan cara kita beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau suratnya sudah diatur oleh Nabi, jangan geser-geser. Jangan geser-geser begitu. Kecuali tidak ada aturan, baru dato suratnya geser-geser. Kita enggak nukil Nabi ini baca apa, begitu. Barulah kita suratnya ganti-ganti. Itu satu. Kedua, kata Imam Haddad, wahdhar antudawima fi salatika ala qiraatis suwaril qasirati. Awas muslim, jangan sampai dalam solatmu membacanya suratnya yang pendek mulu. Jangan kalau solat sampai anaknya apa? Nih babak nih pasti kuliah lagi sama kulhu, begitu kata anaknya, karena muter itu lagi. Jadi jangan suratnya yang pendek-pendek terus, rada panjangan dikit. Surat yang dibaca begitu, wal fajri suratnya begitu, wal laili idza yaghsha yang panjang. Ini didengar lagi inna a'tayna kulhu. Ntar lagi sholat dohor inna a'tayna kulhu. Begitu dikit lagi Anas, begitu. Jangan gitu, karena ada surat-surat yang lain yang itu pun juga adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Suratnya jangan itu lagi. Jangan yang pendek-pendek. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Dohor Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Asar Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Maghrib Al-Kafirun, Al-Ikhlas, begitu. Isya juga begitu, sampai subuh begitu. Gitu. Ada nggak yang ngaji tuh yang model kayak begini nih? Nggak ada, alhamdulillah. Saya takut ada doang. Begitu. Jangan yang pendek-pendek terus, rada panjangan dah, begitu. Jadi kan kalau jadi imam bagaimana? Memang kalau kita jadi imam jangan baca surat-surat yang panjang banget, jangan. Sebablah di dalam hadis yang sahih Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Sayyidina Jabir, dulu Sayyidina Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi, makamnya di Yordan. Mu'ad bin Jabal ini kalau ngimamin baca suratnya panjang, Al-Baqarah sampai kelar, kan 2 juz sepertiga, hampir 2 juz setengah Al-Baqarah. Itu rakaat 1 tuh, begitu. Sampai yang tua-tua tuh, ya Allah, saking luar biasanya dengerin Quran goyang dia. Bukan dengerin Quran goyangnya,
Tapi udah nggak kuat, panjang banget. Iya bacaannya. Mu'ad bin Jabal panjang bacaan. Akhirnya Nabi diadukan sama Nabi tentang imam yang bacanya suratnya panjangnya, diadukan kayak yang lagi rame aja, diadukan sama mahkamah kehormatan. Jadi diadukan juga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, itu santrimu itu loh, Mu'ad, ngimamin panjang banget, nggak kuat saya, kan habis nyangkul ke kebun, begitu sholatnya panjang banget. Maka kemudian ketika Mu'ad datang ketemu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad ditanya, Nabi nggak langsung ngomelin, tanya dulu, Mu'ad, ini ada aduan, bener nggak? Katanya kamu kalau sholat lama banget. Kata Mu'ad, iya Nabi, habis asik. Begitu. Kalau orang udah hobi kan pengennya lama, iya kan? Orang udah hobi. Kata Nabi, bilangin, afatanun anta ya Mu'ad, jangan bikin fitnah, jangan bikin gara-gara. Kalau ngimamin masyarakat, suratnya yang pendek-pendek aja. Kalau sholat sendiri, mau sequran ampe hatam kek, enggak masalah kalau sendiri. Kalau ngimamin mau jangan. Gitu sih ya. Begitu masyarakat tuh. Cuman masyarakat suratnya udah pendek aja, masih belum ikut taraweh tuh. Udah waladolin, imamnya masih duduk kipas-kipas saja. Imam udah waladolin. Begitu. Imam, bismillahirrahmanirrahim, Allahakumut taqwa, masih duduk juga. Masih duduk juga. Pas imam, summa latus'aluna, soli. Allahu Akbar. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Yang mana nih orangnya? Waduh. Begitu. Udah pendek, masih juga belum ikut. Begitu. Kalau imamnya saya tahu begitu tuh pada duduk, saya kibulin juga habis Fatihah ruku. Waktu namin Allahu Akbar, ayo deh dia ruku. Dia bingung dia. Begitu. Emang lu doang yang bisa ngiburin, gua juga bisa. Begitu. Kan nggak apa-apa kagak baca surat sunat ini. Begitu. Biarin nanti. Takut begitu lagi rakaat berikutnya. Dari awal ikut. Emang kudu begitu. Begitu. Habis duduk aja. Apalagi witir udah tahu 3 surat nih. Baru juga Allah Ahad masih duduk aja, masih duduk. Ada yang kayak begitu tuh. Gitu. Ngaji kayaknya orangnya ini. Gitu, waduh. Gitu. Kata Nabi, afatanun anta ya Mu'ad. Mu'ad jangan bikin gara-gara, jangan. Idza amma qauman fal tukhaffif, bila ente ngimamin orang, jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Tapi kalau ente sholat sendiri, ente panjangin sesuka ente. Kalau sholat sendiri, kalau ngimamin jangan. Suratnya apa Nabi? Kalau ngimamin semacam sabihis. Nabinya bilang enggak semacam kulhu, enggak. Tuh begitu. Sabihis, hal atakadisul ghasyiyah, begitu wasyamsi waduhaha, walaili idza yaghsha, iqra, begitu. Tuh suratnya Nabi bilangin, bukan ina antoina aja, enggak, itu mau kita itu, asal enggak. Nabi suratnya nih yang rada panjang, apalagi zuhur itu begitu suratnya.
yang panjang. Begitu tuh, jangan terlalu surat pendek-pendek. Kembali, kecuali memang ada ajaran langsung kayak maghrib malam Jumat. Kan kuliah kulhu. Emang itu ajarannya. Namanya warid dari Nabi. Ada warid dari Nabi. Yang warid ikuti, karena itu menjadi petunjuk dasar di dalam kita ibadah seperti sholat witir. Kalau 3 rakaat, rakaat satunya baca sabihis, keduanya kuliah, rakaat ketiganya kulhu falak annas. Itu memang sudah ditentukan ajarannya, jangan diganti. Pertama sabihis, kedua wadduha, jangan, udah yang dibimbing aja. Sebab ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada bandingannya ganjarannya. Ganjaran mutaba'atur rasul, ganjaran ngikutin Nabi. Kayak kita makan. Jadi kalau habis makan malam itu jangan langsung tidur. Kalau habis makan malam tuh, saudara nih malam nih mau makan, terserah saudara, mau 5 piring ke, mau 6 piring ke. Habis makan tadi maghrib isya sholat di masjid, ada temennya, lo mau makan nggak? Lo mau bayarin? Iya gratis. Oh baik dah, makan lagi gratis katanya. Jadi mau makan berkali-kali silahkan. Yang penting rumusnya kalau malam habis makan jalan walaupun 200 meter. Kalau rumahnya tingkat, naik turun tangga aja, naik tangga terturun, naik turun, naik turun, begitu biar sehat. Jadi saudara nggak mondar-mandir ke toko obat mulu, toko obat, biar sehat. Kalau habis makan malam tuh jangan tidur. Kata ulama, ta'asya tamasya, makan malam berjalan, jalan. Dalam bahasa yang lain, ta'asya tadur walau ala ra'sil judur. Kalau habis makan malam ente jalan walaupun di atas genteng. Enggak ada jalanan kudu di atas genteng, kudu jalannya kudu juga. Saking apanya? Pentingnya jalan. Karena biar ada pembakaran kalori, biar sehat. Begitu. Kalau kita habis makan, habis sahur nih, habis sahur, mana sahurnya jam 2 ya kan, tidur, jangan. Makanya Nabi mah sahurnya menjelang subuh. Nabi itu biar gampang, subuh 4:30, jam 4 sahur, rapi sahur, ke masjid, jalan, sehat. Biar jangan beli obat mulu, pegel. Karena segala macam penyakit itu bukan dari makanan. Nggak ada makanan yang bikin penyakit itu, nggak ada. Begitu. Tapi badan kita yang tidak mampu menelan makanan itu karena kondisi daripada sendi-sendi kita yang nggak rapi. Itu begitu. Makan malam itu begitu, diatur gitu. Kalau makan jangan minum, udah kelar makannya rapi baru minum, begitu. Itu makan baru sesuap, minum segelas, tersesuap minum segelas, kembung. Jadi ikuti aturan agama. Imam Ghazali itu ajarin di Ihya Ulumuddin, ampe diajarin. Dan ini yang ajaran hilang. Dan ini kalau mau diceritakan kenapa ada penyakit stroke, kenapa ada darah tinggi, ya saudaranya sih itu dari darah tinggi juga awalnya gitu, hipertensi namanya. Kenapa ada penyakit gula, ini
Ndak ada. Asal kita habis makan malam jalan. Ama yang kedua ini yang hilang. Jadi kalau orang dulu, dan ini ada ajarannya, sebelum makan jilat garam. Sebelum makan. Jadi kalau makan ada garam tuh. Gitu di piring, jilat dulu baru makan. Ntar habis makan garam. Ini ngilangin penyakit semuanya. Ini hilang. Orang dulu begitu. Kalau makan, kalau kita udah nggak ada. Garam halus tuh, garam halus. Tuh begitu. Jadi banyak ajaran-ajaran agama tuh yang akhirnya hilang. Ujungnya mah penyakitan kita. Jadi karena kita kurang tertib, nggak ada. Duren darah tinggi, nggak ada. Itu darah tinggi kalau habis sekarung, baru tuh darah tinggi. Kalau timbang sebiji doang enggak bakalan, enggak begitu, enggak begitu. Hah? Iya, begitu. Jadi kita ini kurang rajin. Jadi makanan instan. Ke orang dulu ya Allah, jalan aja nyeker. Orang dulu, ini rumah nih, kan nggak diubin orang dulu, nggak ubin, masih tanah. Nih bangun tidur nih, mau keluar aja, kakinya injak tanah. Jadi kan sehat orang dulu. Kita mau turun aja nih dari kasur, belum ada sendal, nggak mau turun, begitu, nggak mau turun. Jadi males banget kakinya geraknya, penyakit lagi. Kita tuh begitu, males begitu. Orang dulu mau ngapain? Pergi ke kebun, metik sayur. Lah sekarang nih duduk aja di rumah, go food ya, kagak tambah kagak gerak. Gitu, tambah kagak gerak, penyakit. Iya, penyakit, kurang mau gerak, penyakit. Jadi penyakit itu bukan dari makanan. Makanan halalmu tidak ada yang mengandung, yakini itu. Yang bakal mengandung penyakitmu nasi uduk, dapat nyolong. Nyolongnya ini nih. Iya, jadi penyakit. Kalau makanan halalmu semuanya obat. Taruh di otak kita itu, kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzonni abdi bi, aku itu tergantung pikiran hambaku. Ada duren darah tinggi, ya udah saya kasih darah tinggi. Emang otaknya itu isinya begitu, gitu. Jadi susah hidupnya. Udah tahu dia orang Betawi, makan roti sekaleng belum kena nasi, udah makan belum? Lah belum, begitu. Katanya kena penyakit gula, ya udah makannya kentang, ya tambah hancur dah kentang. Kalau bule udah biasa dia makan kentang, makan roti, sarapannya kentang aja tuh dikasih saus, bule jadi. Emang dia udah biasa begitu. Lah kita begitu, habis roti sekaleng juga kalau belum kena nasi, bener nggak? Lah kita lah belum makan, kita mau belum makan. Ini nih harus dikelola. Intinya ngikut Nabi tuh menyelamatkan dan menyehatkan. Ikut Nabi sampai sholat, surat Yasin kan 3 lembar, begitu. Lah kan kuliah kan berapa ayat doang, masih tinggian itu bila nabinya baca itu, gitu. Ini nih yang paling penting. Jadi bacalah surat, jangan itu lagi. Kedua, bacalah surat, jangan yang pendek-pendek terus, yang rada panjang. Bahkan kata Imam Haddad, diriwayatkan dalam hadis, Imamul Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukharinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Terakhir sholatnya Nabi aja bacanya wal mursalati, terakhir juz 29. Jadi terakhir tuh sholat maghribnya Nabi baca surat wal mursalati, yang akhirnya Nabi wafat. Itu kan panjang, panjang. Jadi singkatnya, kalau sholat jangan suratnya itu lagi, rubah-rubahlah surat-surat tuh, pelan-pelan dihafalin begitu dihafalin. Jangan kuliah kulhu sama anaknya udah ditandain nih kuliah nih begitu, jadi bahan tebakan. Jangan, iya gitu, kuliah kulhu jadi kul. Iya, jadilah kita orang nih harus pelan-pelan ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam solat kita, termasuk dalam bacaan surat yang diatur. Ini baca seperti mana solat sunnah fajar qobliyah subuh, kata kita orang. Bacanya rakaat 1 alam nasyrah, rakaat 2 alam taro, biar sehat. Nanti nggak kena penyakit stroke. Pula bacanya suratnya kayak alam nasroh, alam taro. Ikuti aja pelan. Apa aja dah. Kita hidup nih ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mutaba'atur Rasul nilainya amat sangat tinggi, amat sangat luhur dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah beri kita semuanya taufik dan hidayah, pelan-pelan kita mengikuti Nabi, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Apa yang Nabi ajarkan kita ikuti sampailah kita meninggal dunia, tidak jauh-jauh daripada mengikuti yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dah, waktu yang ada buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, jangan mau nanya silakan. Misalkan surat-surat yang nggak hafal gitu. Iya udah yang hafal aja dah. Iya. Jadi yang hafalnya kuliah kulhu, ya kuliah kulhu aja udah. Ya balik lagi. Begitu. Balik lagi. Iya kuliah kulhu. Belajarlah deres. Enggak usah dihafal. Dideres saja. Kalau dideres diulang-ulang sampai 1000 kali aja, ntar juga nempel. Begitu, kurang lebih demikian, pelan-pelan, insya Allah nantinya hafal, insya Allah. Baik. Kalau potongan surah atau di tengah surah lah, itu lebih boleh saja, tapi jangan baca bismillah kalau dalam sholat. Kalau umpamanya kita membaca apa ayat kursi gitu, jadi habis dolin amin langsung aja baca Allahu la, nggak usah bismillah. Kalau dalam sholat, jadi cukup bismillah-fatihah, kecuali di awal. Kalau di awal ayat pertama bismillah dulu. Anggap deh kita baca alif lam mim dari kalau kitabul riba fih, karena alif lam mim ini ayat pertama, bismillahnya disertakan. Kalau dalam baca surat pertengahan kita lupa, misalnya lupa apa kita hentikan atau kita hentikan langsung ruku aja, enggak usah. Jadi kita bakalnya terganggu konsentrasi kita. Kalau kita ada masalah, jangan bertahan dengan masalah. Akhirnya jadi pegel di kita. Jadi kita ini baca surat umpama, kita rencananya baca Al-Fil rakaat 1, keduanya apa ya? Quraisy. Rencana kita Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain. Alam yaj'al lahu 'ainaini. Waduh, ini kan surat Balad ya. Alam yaj'al lahu. Ini kita ketemu udah ruku aja. Allahu Akbar. Begitu ruku. Kalau kita muter-muter tambah kita keder. Udah ruku aja. Nggak usah ganti. Diganti juga tetap artinya masih tadi lagi. Walaupun kita ganti, gua ganti juga nih kuliah, artinya masih apa itu terusan tadi, masih begitu. Sayang kekhusyuan yang pertemuan yang lalu sudah kita bedah bahwa betapa pentingnya syarat batin daripada sholat itu kekhusyuan. Dah cut gitu, langsung ruku. Kalau kemudian kita mengajar, ntar dikata gak hafal, udah rakaat kedua, ulang lagi yang tadi, jangan salah lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi, begitu. Dan sampai alam yaj'al ainaini lagi, jangan sampai begitu kayak begitu. Pokoknya kalau kita mentok ruku aja, nggak usah ganti-ganti daripada kita bingung gitu, kurang lebih begitu gitu. Allah a'lam. Boleh saja, iya boleh aja dia ngelihat Quran, karena yang disuruh itu adalah baca. Baca itu banyak teknisnya. Bisa baca tuh dengan menghafal, bisa baca tuh dengan melihat. Hanya kalau melihat yang bagus dikasih meja kayak orkestra tuh. Ada mejanya tuh, jadi kita lihat pakai Quran yang gede, kan ada Quran segede gini nih, ada Quran yang gede, jadi enak ngelihat, jadi dari jauh kelihatan, dari jauh. Kalau kita pegang, jangan banyak gerak, begitu. Kalau pegang, jadi bukan di masalah bacanya, di masalah banyak geraknya. Begitu. Kalau kita banyak gerak, mana nempel lagi Qur'annya. Jadi bukannya susah lanjutannya. Ini sholat, apalagi ngadaras Qur'an, begitu. Supaya kita tidak rusak, begitu. Jadi harus jaga betul untuk gerakan. Jadi tidak karena bacanya. Bacanya mau nggak apa-apa nih Qur'an, kita baca aja begitu. Gitu. Sini, nggak apa-apa. Atau kemudian ini ya kita. Tapi kalau kecil, kemudian bukannya susah segala macam, bakal menjadi kendala. Sebaiknya udah surat yang kita hafal saja. Yang enak mah yang gede. Yang gede itu kelihatan. Ada Quran yang besar banget, besar, begitu. Besar 50 cm gedenya. Segede gini meja nih. Gede meja ini. Quran pakai itu. Kalau kita pengen biar hafal selesai sholat, khatam Quran dalam sholat, mesti kita tidak hafal. Silakan. Caranya begitu lah. Iya, jadi artinya gini, kita jangan diadu-adu agama tuh, gitu maksudnya. Jadi kalau baca Qurannya mau boleh. Sambil ngelihat tuh boleh. Ini berbicara gerak gitu. Jadi bukan dibaca Qur'annya. Bagaimana tangan kita banyak gerak. Orang kita habis ruku aja sambil gerak 3 kali batal. Goyang-goyang gak ada tumak nina. Ini nih yang harus diperhatikan. Jadi bukan dibaca Qur'annya, jangan. Jangan diadu-adu, jangan. Begitu. Jadi ibaratnya ada orang puasa Ramadan enggak sholat dohor, ini bagaimana? Jangan dicampur-campur. Enggak sholat dohor urusan lain, begitu. Tapi puasa urusan lain, gitu. Artinya, ini sholat ada aturannya, bukan baca Quran doang, gitu. Ada aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh kita. Ini yang harus diperhatikan oleh kita di dalam sholat ini, begitu. Karena ini bakal macam-macam, begitu. Jadi kalau enggak banyak gerak, enggak apa-apa.
kalau nggak banyak gerak. Tapi kalau bakal banyak gerak gitu, iya bermasalah nanti. Bukan dibaca Qurannya, emang agak boleh. Jadi jangan dilarikan mau diplesetin, nggak boleh baca Quran sambil lihat. Enggak, sambil lihat mau boleh aja. Yang penting fahami batal sholat, begitu. Jangan sampai kita kemudian membaca Quran ujungnya melanggar aturan sholatnya menjadi batal adanya, begitu, batal adanya. Maka sebaiknya kalau bahasa kami daripada begitu udah Quran yang gede aja, begitu, taruh aja di situ. Jadi kita kelihatan orang hurufnya segede gede gini hurufnya. Jangankan yang muda, yang tua aja masih kelihatan gede banget. Ada itu begitu 50 cm lah itu, berat banget itu Quran. Ada, saya pakai di rumah itu, ada. Itu begitu. Wallahu a'lam. Harus rapi kitanya, harus rapi. Jangan enggak kita enggak rapi. Udah ya, baik. Kita baca Fatihah, duduk kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita limpahan barokah, umur kita barokah, ilmu kita barokah, usaha kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia, barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah.